Perkenalkan, nama saya Alif Lutfan, NPM C1C023063. Sekarang ini saya ingin menjelaskan materi tentang laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menginformasikan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari aktivitas operasi. Laporan arus kas ini menggunakan asumsi cash basis dan memiliki PSAK-nya sendiri, yaitu PSKK nomor 2. Manfaat dari penyusunan laporan arus kas ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitasnya dan membayar dividen, serta menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Terdapat 3 aktivitas dalam laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu adalah transaksi-transaksi tunai yang mempengaruhi item-item dalam laporan laba rugi. 2. Aktivitas investasi, transaksi-transaksi yang mempengaruhi item-item pada kelompok aset tidak lancar. Dan ketiga, yaitu aktivitas pendanaan, yaitu transaksi-transaksi tunai yang mempengaruhi item-item pada kelompok liabilitas jangka panjang dan atau ekuitas. Dalam penyusunan laporan arus kas ini terdapat 3 sumber informasi. Yang pertama yaitu laporan laba rugi berjalan, laporan posisi keuangan komparatif, dan informasi-informasi tambahan. Metode penyusunan laporan arus kas ini ada 2, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Jika sebuah perusahaan menggunakan metode tidak langsung, maka arus kas dari aktivitas operasi ditentukan dengan cara mengubah net income berbasis akural menjadi kas bersih berbasis cash dengan melakukan beberapa penyesuaian-penyesuaian berikut. Yang pertama, jika terdapat beban-beban non-cash, misalnya seperti beban penyusutan, maka beban penyusutan tadi ditambahkan lagi ke laba bersih. Yang kedua, jika terdapat keuntungan gain atau kerugian loss dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjual aset tetap ataupun investasi jangka panjang, jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka penyesuaiannya ketika mengubah laba bersih menjadi kas bersih adalah keuntungan dijadikan sebagai pengurang. Sebaliknya, jika perusahaan itu mengalami kerugian, maka penyesuaiannya itu dijadikan pengurang. Yang ketiga yaitu perubahan saldo dari akun-akun kelompok aset lancar selain kas. Jika saldo akun-akun tersebut meningkat, maka penyesuaiannya ketika mengubah laba bersih menjadi kas bersih adalah dengan menjadikan peningkatan saldo akun tersebut sebagai pengurang laba bersih. Dan juga sebaliknya. Yang keempat yaitu perubahan saldo dari akun-akun kelompok liabilitas jangka pendek. Jika saldo akun-akun tersebut meningkat, maka penyesuaiannya ketika mengubah laba bersih menjadi kas bersih adalah dengan menjadikan peningkatan saldo akun tersebut sebagai penambah laba bersih, begitupun sebaliknya. Dan jika perusahaan itu menggunakan metode langsung, maka kas bersih dari aktivitas operasi itu ditentukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah penerimaan kas dibanding jumlah pengeluaran kas. Jika lebih besar penerimaan kas dibandingkan pengeluaran kas, maka perusahaan menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi atau arus kas masuk. Namun jika lebih besar pengeluaran kas dibandingkan penerimaan kas, maka perusahaan mengakui adanya kas bersih yang terpakai dari aktivitas operasi. Pada metode langsung ini juga, perusahaan akan menghitung terlebih dahulu berapa kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan berapa kas yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk aktivitas operasi.